Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu fungsi di dalam Excel, yakni ada VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Oke, jadi untuk penjelasan apa yang dimaksud dengan VLOOKUP dan HLOOKUP itu, ini nanti akan kita gunakan sebagai salah satu fungsi yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah data dengan menggunakan tabel sumber atau tabel yang lain. Ya. Di sini dijelaskan bahwa rumus VLOOKUP ini adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci vertikal. Ya. Jadi VLOOKUP ini kata kuncinya adalah vertikal. Jadi nanti ada tabel sumber dan juga ada tabel yang kita gunakan sebagai tabel untuk mengerjakan tugasnya. Nah, penulisan rumus untuk VLOOKUP sendiri ya secara formatnya adalah seperti ini. Jadi VLOOKUP ya sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value, kemudian tabel array, kemudian kolom indeks dan juga tutup kurung. Nah, secara sederhana penulisan rumus VLOOKUP ini adalah seperti ini ya, sama dengan VLOOKUP, kemudian ada kolom acuan, tabel acuan, kemudian ada kolom dan ada angka 0. Penjelasannya adalah kolom acuan ini adalah kolom yang berupa data teks atau angka yang akan kita cari ya. Jadi di sini basisnya kita tidak hanya mencari sebuah nilai angka, tetapi dengan menggunakan VLOOKUP ini kita juga bisa mencari sebuah data teks ya. Nah, kolom acuan ini adalah kolom yang kita jadikan sebagai acuan untuk mencari datanya. Kemudian ada tabel acuan. Tabel acuan ini adalah tabel sumber ya, tabel yang berisi data-data yang ingin kita tampilkan ya, kita tampilkan dalam tabel yang nantinya kita gunakan untuk kerja tadi ya, yang akan dipindahkan ke dalam kolom acuan. Kemudian untuk kolom ini adalah untuk kolom ini adalah urutan kolom data pada tabel acuan, dan angka 0 ini adalah agar nilai yang dipindahkan nanti bersifat absolut ya. Oke. Nah, kita coba langsung mendemokan dalam contoh Excel. Nah, di sini saya sudah ada contoh untuk studi kasus untuk Excel. Kita coba. Oke, di sini ada sebuah tugas yakni untuk menghitung gaji karyawan. Nah, tabel di sini yang berwarna hijau atau yang saya blok ini adalah tabel untuk lembar kerja kita. Nah, kemudian di sini ada tabel sumber yaitu tabel gaji dan juga tabel potongan pajak. Nah, di sini ada dua model ya. Kalau untuk tabel gaji ini nanti kita gunakan untuk yang rumus VLOOKUP atau yang vertikal ya. Kemudian untuk tabel yang potongan pajak kita gunakan rumus yang HLOOKUP atau horizontal. Nah, di sini seolah-olah di dalam tabel menghitung gaji karyawan ini kita hanya mendapatkan sebuah kata kunci yakni golongan. Nah, di sini hanya ada tabel golongan, kemudian ada tabel nama. Nah, sedangkan kita ingin mencari tahu misalkan Eko ini golongan 1A. Nah, golongan 1A itu berapa untuk gaji pokoknya? Nah, secara sederhana memang di sini sudah ada ya. Gaji pokok untuk 1A ini berapa? Akan tetapi kalau kita harus menuliskan secara manual satu persatu itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan apalagi kalau data ini jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Nah, dengan menggunakan rumus VLOOKUP kita akan mencoba memindahkan ya keterangan tabel gaji ini ke dalam tabel gaji pokok yang ada pada tabel menghitung gaji karyawan. Oke, langsung saja ya. Di sini tadi saya sudah menuliskan bagaimana rumus VLOOKUP-nya, yakni ya kita mulai di sini sama dengan, kemudian VLOOKUP ya. Di sini sudah muncul clue-nya VLOOKUP. Nah, kemudian di sini ada lookup value. Lookup value ini adalah
kata kunci ya. Jadi tabel yang merupakan kata kunci. Nah, kalau di sini kata kunci itu adalah golongan. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa biasanya memiliki sebuah kata kunci atau identitas khususnya adalah NIM. Kalau untuk KTP biasanya punya NIK. Nah, itu adalah kata kuncinya. Nah, di sini untuk nama pegawai ada golongan. Ini sebagai kata kunci. Kita klik ya, B6. Nah, ini sebagai kata kuncinya. Kemudian jangan lupa untuk memisahkan menggunakan tanda titik koma. Penggunaan tanda titik koma ini nanti juga menyesuaikan ya. Kalau memang di versi Excel teman-teman nanti tidak menggunakan tanda titik koma, ya berarti kemungkinan menggunakan tanda pemisahnya adalah koma. Nah, kebetulan di Excel saya di sini menggunakan tanda titik koma. Oke, kemudian setelah itu adalah tabel array. Nah, tabel array ini berarti berisi tabel sumber. Nah, tabel yang kita jadikan untuk kita masukkan sebagai dasar untuk mengetahui A1 ini berapa sih nominalnya. Nah, di sini tabel sumbernya adalah ini ya. Nah, ini bisa kita blok langsung seperti ini ya. Kalau ditulis secara rumus manualnya adalah K4.2 ya, bukan titik koma. Titik 2 itu artinya sampai ya. Jadi K4 sampai N7. Ya, berarti dia akan mengeblok ya atau dia akan menseleksi mulai dari sheet K6 sampai sel ya, maaf ya, sel K6 sampai sel N7. Nah, agar di sini tidak lari ya, kita bisa mengunci dengan menggunakan simbol dolar ya. Jadi untuk huruf K ini kita kunci dengan menggunakan simbol dolar, kemudian N-nya ini juga kita kunci dengan menggunakan simbol dolar. Nah, karena kalau kita tidak mengunci seperti ini, khawatirnya kalau kita copy rumus ini untuk gaji pokok yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, dia akan berpindah ke huruf yang selanjutnya. Nah, itu bisa menyebabkan hasilnya nanti menjadi invalid ya, atau error nanti ya. Nah, kemudian kita pisahkan dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya adalah kolom index number. Nah, jadi gaji pokok di sini berada pada urutan berapa? Ya, dari kolom ini berada di kolom keberapa. Nah, karena kita basisnya adalah VLOOKUP, berarti vertikal. Nah, gaji pokok di sini berada pada kolom kedua, urutan kedua ya, dari tabel gaji ini ya. Kita fokusnya ke tabel gaji. Golongan, ini tabel, ya contoh ini ya, golongan. Ya, nah, ini kalau golongan itu berada pada sheet K ya, pada kolom K ini urutan pertama, L berada pada urutan kedua. Nah, sedangkan gaji pokok ini berada pada kolom L, dia masuk di urutan kedua. Maka kita tulis 2, kemudian titik koma menggunakan angka 0 ya, agar tidak muncul nilai yang invalid. Oke, kalau sudah tinggal kita enter. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah 600.000. Ini bisa kita cek ya. A1 ya atau 1A, golongan 1A di sini gaji pokoknya adalah 600.000. Oke, sesuai. Nah, tinggal kita copy paste ke bawah rumus ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke. Contohnya kalau misalkan tadi kan ada tanda dolar. Kalau misalkan dolarnya ini saya hapus di sini, kemudian di sini juga saya hapus. Nah, untuk yang pertama memang benar, tapi ketika kita copy ke bawah, kemungkinan ada nilai yang nantinya tidak akan terbaca. Nah, seperti ini. Nah, kenapa? Karena kalau kita klik ini, ya, kolom yang terseleksi sudah pindah, tidak lagi kalau di awal tadi kan kita menggunakan K4 sampai N7. Sedangkan yang ini, ya, yang untuk nomor 4 ini, Marta, dia sudah menggunakan K7 dan atau sampai N10. Nah, ini berarti kan sudah berubah. Nah, maka ini perlu kita ganti, makanya ya perlu kita kunci dengan menggunakan tanda dolar tadi. Ya, oke, kita kunci dengan menggunakan tanda dolar. Ya. Oke, untuk hurufnya kita kunci seperti tadi ya. Oke, kita kunci. Ya, oke, kemudian kita copy ke bawah ya. Nah, ketika sudah di copy di bawah, maka untuk menghitung total kita tinggal menggunakan rumus sum yang ada di sini ya. Kita enter. Nah, oke.
Kemudian untuk tunjangan, konsepnya sama ya. Untuk tunjangan ini juga menggunakan tabel gaji, dia masih menggunakan yang VLOOKUP. Nah, tinggal kita copy saja ya dari rumus yang ada di gaji pokok, kita copy ke rumus yang ada di sebelah, kemudian kita custom ya, kita edit. Nah, kita edit di sini yang dijadikan sebagai acuan adalah bukan C6 ya, tetapi B6. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ingat di sini tunjangan itu bukan urutan kedua ya, dia adalah kolomnya urutan ketiga. Kita enter. Nah, seperti ini 50.000 untuk 1A. Nah, kita copy ke bawah. Dan untuk sumnya juga kita tinggal klik untuk auto sumnya. Oke. Kemudian untuk transport juga sama ya, menggunakan rumus yang VLOOKUP tadi. Ya, kemudian kita custom rumusnya yaitu tidak menggunakan C6 tapi B6, dan juga di sini urutan untuk kolomnya adalah kolom keempat. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita copy ke bawah dan untuk sumnya juga kita masukkan. Ya, oke sudah. Ya, berarti di sini sudah terisi ya gaji pokok, tunjangan, dan transport. Total gaji kita juga bisa memanfaatkan fitur sum yang ada di sini. Kita enter. Nah, kita copy ke bawah. Nah, ini juga sama, kita copy ke sini ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan menghitung pajak. Nah, pajak ini nanti akan menggunakan rumus HLOOKUP. Ya, oke, kita coba cek di sini untuk HLOOKUP itu apa sih ya? Ya, di sini disampaikan bahwa HLOOKUP ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci horizontal. Ya, jadi perbedaannya adalah horizontal dan vertikal. Ya, secara penulisan rumus sama ya. Jadi hanya yang dibedakan adalah yang bagian depan, apakah pakai horizontal ataukah pakai vertikal. Nah, untuk mengetahui dia horizontal atau vertikal, nah kita juga harus melihat ya jenis kolom pada kolom sumber itu menggunakan atau menggunakan untuk kolomnya adalah vertikal atau horizontal. Nah, oke, di sini untuk kolom tabel potongan dia jenisnya adalah horizontal ya. Karena di sini untuk golongan berada di atas dan nilainya berada di bawahnya. Kalau ini kan golongan berada di satu kolom. Nah, ini kan berada di baris ya. Oke, kita masukkan untuk rumusnya. Nah, ini sudah saya tulis untuk rumusnya. Kita tinggal masukkan di sini. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya. HLOOKUP B6. Ini ya, tetap ya. Jadi kata kuncinya tetap B6 ya. Atau saya hapus dulu. Jadi HLOOKUP seperti ini, buka kurung. Kemudian lookup value ini adalah kata kuncinya, yaitu yang ini kata kuncinya. Kemudian tanda titik koma sebagai pemisahnya. Kemudian untuk kolom yang dijadikan sebagai acuan, nah ini kita blok, kemudian titik koma. Kemudian untuk urutan ya, urutan untuk barisnya, dia berada di baris nomor berapa? Nah, dia berada di baris nomor 2, titik koma 0 ya, tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, oke. Nah, hasilnya 0 karena di sini untuk menghitung pajak, nah pajak itu adalah ya, pajak itu sama dengan gaji pokok kita kali dengan potongan pajak. Nah, untuk potongan pajak golongan A1 itu adalah 2%. Nah, sedangkan gaji pokoknya adalah 600.000. Nah, maka di sini kita tambahkan perkalian ya, kali kolom gaji pokok yaitu D6. D6. Nah, oke. Kita tambah perkalian di sini ya, di sini kita tambah kali D6 ya, gini. Nah, muncul nilai nominalnya adalah 12.000. Berarti 22% dari 600.000 itu adalah 12.000. Nah, kita kunci di sini menggunakan tanda dolar ya untuk hurufnya. Oke, kita kunci di sini juga. Oke, kita sebentar, ini salah, ini untuk dolarnya berada di sebelahnya angka. Oke, tinggal kita copy ke bawah ya. Oke, sudah ya, tinggal kita total di sini berapa. Nah, kemudian untuk menghitung gaji bersih itu adalah total gaji dikurangi
pajak. Berarti sama dengan ya total gaji itu adalah ini ya. Untuk kolom G kita kurangi dengan pajak. Kita enter. Nah, oke, kemudian kita atur ke bawah ya. Kita copy ini juga. Nah, berarti di sini kita sudah dapat menghitung ya gaji karyawan. Untuk gaji bersihnya berapa ya. Berawal dari gaji pokok, tunjangan, transport sampai total gaji, pajak dan juga gaji bersih. Nah, ini sudah kita dapatkan nilainya. Nah, oke. Jadi itu ya, teman-teman, berkaitan dengan materi VLOOKUP dan juga HLOOKUP ya. Nanti untuk materi PowerPoint-nya dan juga contoh Excel-nya akan saya tuliskan dalam deskripsi yang ada pada YouTube-nya. Silakan di-download dan dijadikan sebagai bahan latihan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.